Ya kita umpama hitunglah sedikitnya sebulan hitung 100. Kalau sebulan bisa jual 20, kan 2 juta. Iya. Kan bantu untuk di dapur udah bisa. Kalau saya nggak ngitung waktu. Yang penting ketika saya beli berapa, kita kasih makan berapa bulan, udah untung. Ya udah saya jual, nanti saya beli lagi. Yang kecil. Kalau breedingan tetap jualnya kan setelah nanti udah disapi. Oh, saya Pak Jumawan, alamat Jaya Asri, Dusun 5, Metro Gebang. Tadinya saya ngisi onggok makan peternak. Jadi kok saya bisa ngasih makan peternak orang, kok saya nggak punya. Nah, saya akhirnya coba-coba bikin kandang, terus ternak kambing, onggok. Saya biasa ngesup punya peternak lain, akhirnya saya ikut. Terus daun singkongnya kan gampang juga karena saya bidangnya di singkong. Saya lebih senang lagi kotorannya untuk pertanian. Jadi dari rumput kotorannya langsung jadi pupuk lagi untuk pertanian. Kita sekarang nih hobi tersalur, keuntungan dapat. Jadi untuk pupuk di ladang saya juga nggak beli. Untuk mencari makannya saya memang pengesup makanan. Kalau untuk di ternak kambing saya praktis. Sebelum ke lapak kita ngasih makan, sore ngasih makan, terus kotorannya kita nggak perlu repot-repot buang. Jadi nanti digunakan setelah udah banyak, karungin bawa ke ladang untuk pupuk pertanian. Keuntungannya satu ya jelas kita untung dari hasil ternak. Duanya untung kita nggak perlu pupuk kimia yang terlalu banyak. Terus hiburan, refreshingnya itu ada, hobinya tersalur. Jadi kesenangan untuk di rumah, kenyamanan ada karena ada ternak. Saya bikin kandang Januari kemarin, bulan 2 ngisi sampai sekarang. Terus ini kelihatannya kok saya lebih cocok, makanya bikin kandang lagi baru. Permodalan sambil jalan ini Pak, ya sekitar 20 jutaan. Kalau kandangnya sendiri, jelas yang satu ini sekitar 10 jutaan. Cuman kan sekali bikin untuk sekian tahun ke depan. Ya yang penting kita apapun yang terjadi udah siap. Terus untuk kelemahan untuk berternak ya kita sambil belajar karena permulaan ternak sambil belajar sama orang-orang yang udah tahu lah, sama YouTube, sama inilah yang jelas. Kemarin satu kejang, anaknya yang crossbur itu lahir 4 hari, kejang, nggak bisa selamat. Untuk penjualannya menurut saya lebih cepat di breeding. Lahir sapi udah ada yang mau. Kalau penggemukan kita nunggu hari lebaran haji lama. Kalau breeding kapan saja ada orang cocok, ya udah ambil. Nah kayak gitu. Selama ini untuk breedingan nggak pernah kesulitan. Banyak orang yang datang, ada posting, dia lihat udah datang sendiri. Mudah untuk breeding, mudah. Penggemukan kurang. Masalahnya breeding itu diri gemuk bisa berjual daging. Kalau yang jenisnya agak bagus nanti dikembangkan lagi ke breeding lagi. Mulai piara kan bulan 2 sampai sekarang bulan 10, 8 bulan. Sebetulnya saya itu udah jual banyak, udah di atas 20-an lebih, mungkin 25. Karena saya beli yang agak kurus tapi sehat. Ketika dilihat orang langsung ditawar, ya udah saya kasih. Untung saya kasih, untung saya kasih. Saya kan pesan kalau ada kambing yang kurang sehat tapi kurang gemuk tapi masih bisa kita piara, saya beli. Setelah kambing gemuk diposting udah diambil orang. Nggak perlu ke pasar, nggak perlu aku harus nunggu waktu. Asal ada yang cocok, datang lihat ya udah bawa. Yang belum ketemu ini kena kejang, itu memang belum. Untuk lain-lainnya insya Allah kita belajar lewat teman-teman lah. Ngarit saya sebulan sekali. Sebulan sekali? Kadang udah
ada daun singkong dikirim dari Padang, itu kan anak buah ada pas njabut itu ya, bawa giling, udah selesai. Onggo nanti telepon, kita setor singkong ke pabrik, dari pabrik bawa. Jadi aku nggak repot-repot cari onggo, cari itu nggak. Crossbore sama Rambon untuk berdaging bagus. Makanya, senang, minumnya kuat. Jadi apa saja masuk, jauh sama yang lain. Sama-sama kasih makan satu jenis, cuma gemuknya beda. Lebih cepat crossbore. Untuk berdaging memang menggiurkan. Ya. Kalau yang indukan masih diri, itu ketika beranak pertama, itu untuk menyusuinya kita harus telat ya. Kadang-kadang kan nggak mau. Nah, jadi cempenya kita harus arahin ke induknya. Induknya kadang-kadang di menyusui nggak mau, kita harus pegang, bersihin, di susunya itu di ini, biar nggak geli lah bahasanya. Itu ya menambah income lah. 2, seneng gitu ya. Terus ketiganya, kita mengurangi beli pupuk kimia karena saya orang tani, juga tani. Jadi mau menanam singkong di pupuk ini, kimianya nggak perlu karena pupuk kimia agak sulit kadang-kadang, mahal pula. Nanti untung kita lebih sedikit. Pakai kotoran ternak ini, kita kimianya nggak perlu banyak, pasti membantulah. Karena punya ternak ini, andai kata kita pas lapaknya sepi, mungkin pas lagi itu bisa dijual. Nah, untuk yang jelas ya, kalau saya sekarang ini untuk persiapan anak ke depan. Karena saya masih punya anak kecil. Nah, ini jadi untuk masa depan. Ini pun ada, ini punya anak yang gede. Ini nanti persiapan untuk anak yang kecil udah saya hitung. Saya nanti sambil ternak sambil ngarahkan. Jadi anak nanti biar bisa ikut senang ke peternakan. Kalau nggak punya konsep, nanti nggak semangat peternaknya, nanti ngawur. Harus punya program dulu. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, insya Allah ya udah cukup lah. Kalau kaya itu urusannya di sana. Nah, di desa itu kalau bisa sistem ekonominya mata rantai. Kita tani, pupuknya dari kotoran ternak. Nanti daun-daunnya dari daun singkong bisa dikasih lagi ke kambing. Daun singkongnya ke kambing. Kambing buang kotoran, nanti buang ke ladang lagi. Singkongnya kita jual ke pabrik. Kalau nggak sistem itu pasti modalnya ketinggian, sangat rugi kalau saya. Petani tok, wah itu kurang efisien lah. Pas panennya harganya menurun, nah nanti kambingnya bisa untuk menunjang loh. Saya jelas nyaman. Kalau di desa itu kalau ada ternak itu hiburan tiap harinya ada, kegiatan tiap harinya ada. Jadi tadinya yang pulang dari lapak itu ngapa ini? Nah, sekarang ngasih makan kambing. Sebelum berangkat ke lapak, pagi-pagi ngapa ini? Nah, ngasih makan dulu. Yang jelas kalau singkong itu nggak mungkin tinggalkan, karena dari tahun 90 saya bina itu sampai sekarang. Terus untuk peternak ini mulai usaha baru, kalau bisa ya dibesarkan. Siapa tahu nanti ada modal lebih bikin gede lagi, siapa tahu. Tapi rencana memang kepinginnya begitu, insya Allah. Asal kita niatnya itu bagus, terus kita rawat dengan bagus, insya Allah bagus semua. Tapi kalau kita setengah-setengah, jangan. Usaha apapun kalau setengah-setengah jangan. Kalau nggak mau belajar sama temen juga jangan, karena semua itu harus belajar. Di usaha apapun harus belajar. Nggak kita ngawur kepingin, biar ikut-ikut, nggak bisa. Sambil jalan, sambil belajar. Kalau kambing, kadang-kadang dari beli kurus, tapi kalau kita rawat bagus, nanti bisa jadi bagus. Kalau saya nggak ngitung waktu, yang penting ketika saya beli berapa, kita kasih makan berapa bulan, udah untung, ya udah saya jual. Nanti saya beli lagi yang kecil. Kalau breedingan, tetap jualnya kan setelah nanti udah disapi. Ya kita umpama hitunglah sedikitnya sebulan hitung 100. Kalau sebulan bisa jual 20, kan 2 juta. Kan bantu untuk di dapur udah bisa. Kita nggak perlu untung banyak-banyak kalau kambing. Yang penting 1 bulan kita biasa untung, taruhlah 100. Nggak masalah. Terus omsetnya dibesarkan.
bisa jual berapa? Ya memang gitu. Harusnya gitu. Jangan jualnya cuma 2 sebulan. Iya. Ya nggak ketemu. Berarti populasi yang harus dimainkan, Ya Pak, iya. Untung sedikit, populasinya banyak kita jual. Nanti kan bisa banyak. Kalau kita penggemukan beli bulan ini, nanti jualnya lebaran haji. Ya kalau lebaran haji bisa habis semua. Kalau enggak. Tapi kalau kita jual, kita istilahnya cocok jual. Cocok jual. Kita nggak usah ngitung untung banyak per ekor. Ngitungnya untung sedikit tapi omsetnya banyak. Nanti ketemunya banyak juga. Yang jelas kita milik kambing yang sehat. Nggak perlu gemuk, sehat dulu. Sehat, terus dirawat dengan baik. Nah, terus disayangi. Hewan itu kalau nggak disayangi, nggak akan senyaman dia hidupnya itu, apa ya, nggak cepat gemuk, terus mungkin brengsek. Nah, ini cuma satu yang brengsek yang ini. Ini sebelum saya datang, kalau tidur terus kambing saya, nggak mau beringsik, kalau belum dikasih makan. Setelah saya keluar, baru dia bangun. Semua peternak harusnya ada perhatian, nggak dikasih makan terus dibiarin saja, itu enggak. Harusnya ada kasih sayangnya juga ada. Disayang, kadang-kadang dipegang-pegang. Nah, kayak yang tadi itu dipegangnya diem. Mudah-mudahan ya lancar, terus berkembang, dan bisa untuk memberi contoh untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk para penggemar ngarit, ya utamanya itu untuk orang tani harusnya kita nyambilah bahasanya, kalau nggak khusus nyambilah ikut peternak kambing. Kita kan konsepnya untuk ngasih makannya efisien. Kita nggak harus perlu ngarit tiap hari, nggak, sambil tinggal petani, tinggal usaha lain masih bisa. Intinya itu.